Assalamualaikum pembelajar semua, ketemu lagi dengan saya Riono Lalu pada video pembelajaran. Ini adalah video ketiga dari materi uji hipotesis varian. Pada video ketiga ini kita akan membahas sebuah contoh kasus bagaimana melakukan uji hipotesis varian khususnya untuk satu varian populasi. Baik, berikut adalah contoh kasus untuk uji hipotesis satu varian. Kasus ini adalah tentang sebuah pabrik yang memiliki lembaran plastik. Kemudian ini diproduksi, kemudian dimonitor. Keberagaman atau varian tidak terkendali, gitu ya. Bukan tidak terkendali ya, tidak dapat dihindarkan, gitu ya. Kemudian varian yang dimaksud adalah varian dalam ketebalan ya, varian ketebalan. Jadi di pabrik itu punya standar ya, jika standar deviasi. Jadi ini ada standar deviasi tentang varian ketebalannya adalah 1,5 mm. Oke. Nah, ini yang harus dijaga. Dijaganya gimana? Dengan dilakukan pengujian bahwa variability atau variance tetap memenuhi standar deviasi sebesar atau di bawah atau tidak melebihi 1,5 mm. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan pengujian. Nah, pengujian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 spesimen, kemudian diukur ketebalannya. Nah, data ketebalan didapatkan ini untuk spesimen 1, 226 sampai spesimen ke-10 yaitu 230. Nah, apakah data ini menunjukkan gitu ya, dapat menjadi bukti. Jadi si sampel ini bisa menjadi bukti apakah gitu ya, variability sudah melebihi tingkat toleransi yang diizinkan. Gunakan taraf nyata 5%. Baik, jadi ini yang diuji adalah variability. Jadi ada standar maksimum variability, kemudian kita ditanya apakah gitu ya, variability-nya sudah melebihi dari standar maksimum. Jadi cerita soal ini adalah tentang populasi variabilitas ketebalan gitu ya, populasi yang memiliki variabilitas ketebalan spesimen. Nah, variabilitas ini diwakili dengan standar deviasi. Karena ada kata-kata standar ini adalah, dan ini milik populasi, ini adalah sigma ya. Sementara variance itu adalah variance, ini variance itu adalah sigma kuadrat, berarti sama dengan 1,5 kuadrat, sekitar 2,25. Jadi varians populasinya 2,25 ya atau targetnya. Nah, sekarang kita uji dengan ngambil sampel 10. Data sampelnya ini 226 sampai 230 saya pindahkan ke Excel. Ini sudah ada dan ini adalah sampel. Kemudian kita bisa dari sampel ini kita bisa melakukan penghitungan varian sampel gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan penghitungan varian sampel. Nah, kita dapat menggunakan formula di Excel yaitu var gitu ya. Nah, kita butuh varian dari sampel gitu ya. Nah, kita blok. Nah, enter. Varian sampelnya mendapat nilai 5,155. Varian sampel ini karena ini sudah bentuk varian, jadi ini diambil sampel. Nah, ini n sama dengan 10. Ini ada sampel. Nah, si sampel ini memiliki varian sampel atau S kuadrat sama dengan tadi yang kita dapatkan di Excel adalah 5,155. Nah, oke, kita sekarang mau menguji ini ya. Nah, langkah pertama pengujian, nah kita yang mau diuji adalah pernyataan bahwa variabilitas proses melebihi tingkat maksimumnya. Jadi yang mau diuji, hipotesis yang diuji,
hipotesis yang diuji bahwa varian proses melebihi varians maksimum atau setting toleransinya. Oke, nah hipotesis yang diuji adalah H1. Oke, hipotesis yang diuji adalah H1. Nah, kemudian berarti ini H1-nya kita memiliki bahwa varians ya itu sudah lebih dari settingan toleransinya. Settingan toleransi awal dalam bentuk standar deviasi 1,5, standar deviasi dirubah menjadi varians menjadi 2,25. Ya. Nah, ini yang mau diuji. Sementara hipotesis nolnya ini ya, varians populasinya tidak melebihi ya. Tidak melebihi settingan maksimal. Atau boleh kita tulis varian populasinya kurang dari 2,25. Baik, ini adalah hipotesis yang diuji. Nah, sekarang kita tentukan statistik ujinya. Statistik uji untuk satu varian sudah dibahas di video yang kedua, yaitu kita menggunakan chi-square, di mana chi-square dalam varian berbentuk n-1 s kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, kemudian sekarang berikutnya kita gambarkan daerah pengujiannya. Daerah pengujian bentuk dari distribusi chi-square adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang mau diuji. Yang mau diuji adalah bahwa varian proses melebihi ya. Nah, varian proses itu dapat dari mana? Dia dapat dari sampel ya. Jadi kan dia ambil data dari proses, kemudian dapat varian prosesnya. Nah, itu dengan cara sampel. Nah, ini. Nah, varian sampelnya 5,15. Nah, sekarang varian sampel atau S, nah, berbanding dengan varian populasi atau sigma kuadrat. Itu adalah chi-square. Dan itu berdistribusi seperti ini. Nah, apa artinya kalau S-nya lebih besar dari ini? Maka chi-square-nya akan membesar. Nah, chi-square itu dari titik 0 sampai tak hingga. Bergerak makin ke kanan, makin besar. Nah, ketika S varian dari sampelnya membesar, maka chi-square-nya membesar. Nah, sampai mana yang akan diterima? Sampai daerah kritis tertentu. Jadi kalau sudah melewati atau S-nya sudah melebihi, maka dia akan ada di daerah sekitar sini. Itu ya. Jadi karena yang kita mau uji adalah H1 ini varian proses lebih besar. Varian proses itu diambil dari sampel atau S kuadrat. Ketika ini membesar, maka chi-square-nya cenderung akan ke kanan. Itu yang kita arsir, ini adalah daerah H1 diterima. Berarti ini adalah daerah H1 ditolak. Oke. Nah, berapakah luas area yang diarsir? Ini bersumber dari signifikan level yang ditentukan. Gunakan taraf nyata 5%. Berarti ini adalah daerah alfa sama dengan 5%. Nah, berapakah chi-square dari chi-square alfanya untuk area 5%? Ini bisa kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, chi-square ini sesuai definisi di video 2 ya memiliki derajat kebebasan V sama dengan n-1. Nah, karena
N-nya ada 10 kurang 1 sama dengan 9. Oke. Nah, jadi titik kritisnya atau chi-square kritisnya kita bisa tentukan ini dengan right tail. Jadi chi-square kritisnya sama dengan yang inverse, kemudian right tail masukin 5% dengan degree of freedom 9. Ya, coba kita lakukan di Excel. Oke. Sama dengan chi-square inverse right tail ini 5%, kemudian degree of freedom-nya 9. Kita dapat nilai 16,9. Jadi ini dapat 16,9. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah menentukan daerah pengujian, kita statistik hitungnya. Hitung dari sampel ya. Nah, chi-square yang hitungnya ya, atau sampelnya sama dengan N-1 S kuadrat yang diperoleh dari sampel dibagi sigma kuadrat. 10 dikurangi 1 S kuadratnya 2,25 dibagi, maaf, ini bukan 2,25, kita hapus dulu. Oke. Oke, S kuadrat yang kita peroleh dari sampel itu yang kita dapat dari varian sampel 5,15. 5,15 kemudian dibagi, nah ini sigma kuadratnya adalah 2,25. Oke, kita manfaatkan kalkulator. Ini ada 9 dikali 5,15 kemudian dibagi 2,25, 420,6. Oke, ini dapat 20,6. Baru setelah kita dapat, kemudian penarikan kesimpulan. Ini kita gambar. Ini chi-square alpha sama dengan chi-square alpha sama dengan 16,9. Di sini adalah H1 diterima. Kemudian di sini H1 ditolak. Oke, kemudian kita dapat chi-square hitung 20,26. Jadi ini adalah chi-square hitung atau dari sampel. Kalau kita lihat chi-square hitungnya ada di daerah H1 ya, misalnya daerah sini. Nah, ini chi-square hitung sebelah kanan dari 16,9. Jadi kesimpulannya karena chi-square hitung lebih dari chi-square alpha, maka ya H1 diterima. Ya, berdasarkan sampel terbukti, jadi terbukti bahwa proses memiliki variability melebihi batas toleransinya. Batas toleransi. Baik, seperti itu contoh uji hipotesis satu varian. Yang penting adalah dari statistik ujinya kita lihat ya, ketika yang diuji adalah bahwa S-nya atau varian proses sudah melebihi. Ketika ini melebihi, maka yang diarsir adalah sebelah kanan. Beda halnya kalau kita balik, yang diuji adalah varian prosesnya itu lebih rendah dari yang disetting gitu ya.
Karena ini lebih rendah, maka chi-square jadi kecil. Jadi makin kecil makin rendah, berarti yang kita arsir sebelah kiri. Jadi perbandingan varian yang kita peroleh dari sampel dengan settingan target variability di populasinya itu menjadi penting. Demikian contoh untuk yang pertama tentang uji hipotesis satu varian. Kita masuk ke video berikutnya, yang video keempat untuk contoh dua varian ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.